Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Gimana puasanya, masih lancar kan? Semoga ibadah puasanya dilancarkan ya. Nah, untuk menemani waktu luang kalian atau mungkin sambil menunggu buka puasa, kali ini Mimin akan membahas film horor terbaru dari Korea. Yang pastinya sudah kalian tahu ya, film ini berjudul Dark Nuns yang rilis pada tahun 2024. Tapi sebelum lanjut, pastikan headset kalian terpasang dengan baik ya, agar atmosfer horornya lebih terasa. Film ini dimulai dengan adegan seorang pastor yang sedang menangani seorang anak remaja, Hee-jun, yang kerasukan roh jahat. Mengusir roh jahat dari tubuh seseorang bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya dibutuhkan keberanian dan kemampuan, tetapi juga kekuatan iman agar tidak tergoda oleh godaan iblis yang terus menggoda. Di tengah kesulitan sang pastor, datanglah Junia, seorang biarawati yang meskipun belum secara resmi menjadi seorang biarawati. Ia memutuskan untuk membantu. Tanpa banyak kata, Junia masuk ke ruangan itu dengan membawa air suci dan menyiramkan air tersebut ke tubuh Hee-jun yang terikat di kursi. Setelah itu, ia mulai menginterogasi si roh jahat yang merasuki tubuh Hee-jun. Sementara itu, sang pastor terjebak oleh golok yang menancap di dinding. Junia meminta asisten pastor untuk menyiapkan ritual terakhir, karena golok itu tidak akan bisa dibuka sampai ritual pengusiran dilakukan. Doa-doa mulai dibacakan, lonceng mulai berbunyi, dan seketika itu juga roh jahat di dalam tubuh Hee-jun bereaksi. Si iblis mulai mengintimidasi Junia, mengancamnya dengan kematian yang mengerikan. Dikatakan bahwa suatu saat nanti Junia akan mati terbakar hidup-hidup sambil mengutuk Tuhan. Iblis pun meyakinkan bahwa takdir itu pasti akan terjadi. Namun dengan ketenangan dan keyakinan besar, Junia akhirnya berhasil mengusir roh jahat tersebut. Meski demikian, cerita belum berakhir sepenuhnya, karena roh jahat itu mungkin akan kembali merasuki tubuh Hee-jun. Lalu adegan berpindah ke rumah sakit, di mana kini Hee-jun sedang dirawat. Rumah sakit ini dikelola langsung oleh pihak gereja, dengan para perawat dan dokter di sana merangkap sebagai pastor. Begitu pula dengan para biarawati yang menjadi suster. Di sini kita juga diperkenalkan kepada ibu Hee-jun dan seorang biarawati lainnya bernama Mikaela. Mikaela memberitahukan bahwa Hee-jun akan ditangani langsung oleh Paulo, seorang dokter yang juga merangkap sebagai pastor. Mengingat kondisi Hee-jun yang tidak hanya sakit biasa, dia harus mendapat perawatan khusus. Namun Paulo, meskipun seorang pastor, tidak percaya pada ritual eksorsisme. Baginya, rasanya tidak masuk akal jika seseorang bisa sembuh hanya dengan ritual tersebut. Bagi Paulo, semua penyakit harus diobati secara medis, bukan dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan. Dia juga meyakinkan ibu Hee-jun bahwa anaknya pasti akan sembuh dengan pengobatan medis. Sementara itu, Junia menemui para petinggi gereja dan meminta kepada uskup agar segera dilakukan eksorsisme kepada Hee-jun sebelum si iblis menguasai tubuhnya lebih jauh. Namun hampir semua uskup di sana kurang setuju dengan saran Junia. Bukan tanpa alasan, pihak gereja tahu bahwa untuk mendapatkan izin resmi dari Vatikan sangatlah sulit. Seperti yang kita tahu guys, dalam agama Kristen sendiri tidak sembarang orang bisa melakukan pengusiran setan. Junia menjawab dengan tegas bahwa masalah yang ada saat ini adalah Hee-jun harus segera ditangani sebelum keadaannya semakin memburuk. Junia tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menemui Pastor Paulo yang kini menangani Hee-jun. Dia membujuk meminta agar segera dilakukan eksorsisme kepada Hee-jun. Namun meskipun Paulo adalah seorang pastor, dia tetap tidak percaya pada ritual eksorsisme. Baginya apa yang terjadi kepada Hee-jun hanyalah gangguan mental yang harus diobati secara medis dan perlahan. Junia menegaskan bahwa justru itulah cara setan bekerja dengan menyerang mental seseorang. Tetapi Paula tetap tidak setuju dengan saran yang diberikan Junia. Di tempat lain, ibu Hee-jun menerima telepon dari seseorang yang tak dikenal. Dari percakapan telepon tersebut terdengar bahwa ibunya sedang ditagih uang. Si penelepon mengancam bahwa jika dalam waktu dekat ibu Hee-jun tidak membayar hutangnya, tindakan hukum akan diambil. Bahkan selain mengancam, si penelepon juga memaki-maki dengan kata-kata kasar.
Di tengah perjuangannya untuk kesembuhan anaknya, masalah lain datang bertubi-tubi. Ibu Hee-jun sempat melihat Hee-jun yang masih terbaring di tempat tidur. Lalu matanya tertuju pada salib, seolah bertanya dalam hati, penderitaan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Beberapa saat kemudian, rumah sakit dikejutkan dengan kabar kematian ibunya Hee-jun, yang ditemukan terjatuh setelah melompat dari lantai atas. Junia yang berada di lokasi langsung melihat jasad ibu Hee-jun dievakuasi. Namun setelah itu, Junia mulai merasakan bisikan-bisikan dari roh jahat yang menandakan bahwa kejadian ini tidaklah kebetulan. Ternyata bukan hanya Junia yang mendengar bisikan itu. Mikaela pun merasakan hal yang sama. Sejak saat itulah Junia mulai mendekati Mikaela dan sering mengajaknya untuk berbicara. Junia kemudian mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mendengar bisikan-bisikan dari arwah. Kemampuan ini ia dapatkan sejak kecil ketika telinga sebelah kanannya tidak bisa mendengar dengan normal. Telinga kanannya hanya bisa mendengar makhluk dari dunia goib. Junia yakin bahwa Mikaela juga memiliki kemampuan yang sama. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Hee-jun. Mikaela akhirnya setuju bahwa ritual eksorsisme untuk Hee-jun harus segera dilakukan sebelum semuanya semakin memburuk. Atas tragedi yang menimpa ibunya Hee-jun, jelas bahwa itu hanyalah pengalihan dari iblis. Karena itu, Junia mengajak Mikaela untuk bekerja sama. Jika pihak gereja tidak mengambil tindakan, maka mereka berdua harus membawa Hee-jun keluar dari rumah sakit dan menjadikannya seseorang yang bisa membantu dalam melakukan pengusiran roh jahat. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi Hee-jun akan semakin membahayakan dirinya. Sedikit membahas latar belakang kehidupan Mikaela. Sebelum menjadi seorang biarawati, Mikaela lahir dari orang tua yang menganut aliran sesat. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan, namun kehidupan keluarga mereka tidak pernah harmonis. Sampai suatu ketika, tragedi besar terjadi. Kakaknya ditemukan meninggal dunia karena bundir. Singkat cerita, mereka berdua pun membawa kabur Hee-jun dari rumah sakit. Junia membawa Hee-jun ke rumah Hee-won, seorang dukun yang biasa melakukan ritual pengusiran. Hee-won dulunya adalah seorang biarawati, namun dia beralih profesi menjadi seorang dukun. Junia meyakinkan Mikaela bahwa Hee-won adalah seseorang yang sangat berpengalaman dalam hal ini. Dan dia yakin Hee-won bisa mengusir iblis dari tubuh Hee-jun. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Aidong, murid dari dukun Hee-won. Setelah menjelaskan kondisi Hee-jun, mereka pun mulai melakukan ritual yang dipimpin langsung oleh Hee-won. Meskipun aneh, mengingat seorang pemuka agama justru memilih untuk mempercayai seorang dukun dalam urusan eksorsisme. Mereka mengikuti ritual tersebut. Tak lama setelah ritual dimulai, roh jahat dalam tubuh Hee-jun mulai bereaksi. Sayangnya kekuatan roh jahat itu terlalu kuat sampai-sampai mereka semuanya terpental. Pengobatan itu gagal total dan mereka terpaksa harus membawa Hee-jun kembali ke rumah sakit. Mengetahui apa yang dilakukan oleh Mikaela, Paulo sebagai penanggung jawab tentu marah besar dan kecewa kepadanya. Tak sepatutnya Mikaela sebagai biarawati membawa Hee-jun kepada dukun. Itu sama saja dengan penistaan terhadap agama. Namun sejak Mikaela terlibat dengan Junia untuk menyelamatkan Hee-jun, gangguan-gangguan aneh dan pendengaran yang tidak biasa sering ia alami. Semua itu dimulai ketika ia bertemu salah satu pasien di rumah sakit yang mendekat kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Namun pada kenyataannya pasien tersebut telah meninggal beberapa saat sebelumnya. Mikaela kemudian mendatangi Junia dan memberitahukan bahwa Pastor Paulo kini membawa Hee-jun ke sebuah biara tertutup untuk melakukan terapi pengobatan. Sebuah tempat yang terisolasi, sepi, dan terasa sangat menyeramkan. Mikaela.
Di sana Pastor Paulo akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi pada Hee-jun bukan hanya sekedar penyakit biasa, melainkan ada iblis yang merasuki tubuhnya. Roh jahat yang merasuki tubuh Hee-jun mulai menghasut dan memprovokasi mereka semua dengan mengungkapkan aib dari kehidupan mereka masing-masing. Tentu saja ini adalah bagian dari serangan iblis, mencoba mengintimidasi dan memancing emosi mereka. Hingga akhirnya Pastor Paulo terlihat seperti kehilangan kesadaran dan mulai bertingkah aneh. Junia kembali melakukan ritual pencegahan untuk menghentikan serangan iblis tersebut. Terlihat kayu salib mengayun dengan sendirinya dan tepat di bawahnya ada Hee-jun. Sepertinya iblis berniat mengambil nyawa Hee-jun. Namun untungnya Junia dengan cepat mendorong Hee-jun agar terhindar dari kayu salib yang hampir jatuh menimpanya. Akan tetapi roh jahat dalam tubuh Hee-jun kembali menyerang Junia. Amukan dari si roh jahat itu masih bisa dihentikan ketika Mikaela menyiramkan air suci ke tubuh Hee-jun. Di tengah kondisi yang semakin tidak pasti, pihak gereja seperti menutup mata atas apa yang terjadi kepada Hee-jun. Sementara itu, Junia merasa semakin terdesak, tidak bisa berbuat banyak untuk mengobati Hee-jun. Ia mulai nekat untuk mempelajari lebih dalam mengenai ilmu eksorsisme. Meskipun Junia belum menjadi biarawati sepenuhnya, karena ia belum mengikrarkan dirinya kepada gereja. Ia memiliki pengetahuan tentang eksorsisme yang ia pelajari dari Pastor Kim, yang juga merupakan gurunya sendiri. Salah satu hal penting dalam ritual eksorsisme adalah mengetahui nama iblis yang merasuki tubuh korban. Pengetahuan Junia tentang ritual eksorsisme yang dia pelajari di gereja, kini ia padukan dengan ilmu yang diajarkan oleh Hee-won sang dukun. Junia tahu bahwa kekuatan iblis yang merasuki tubuh Hee-jun akan mencapai puncaknya pada tengah malam. Jika itu terjadi, iblis tersebut benar-benar akan menguasai tubuh Hee-jun. Karena itu, sebelum hal itu terjadi, eksorsisme harus segera dilakukan. Junia kembali ke gereja, memohon kepada pihak gereja agar segera melakukan ritual eksorsisme terhadap Hee-jun karena kondisinya yang kini semakin mengkhawatirkan. Namun ternyata pihak gereja sendiri sudah memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Tapi yang mengejutkan, ritual eksorsisme itu ditangani langsung oleh Pastor Paulo. Gereja meyakini bahwa Pastor Paulo adalah sosok yang taat dan saleh, serta sangat profesional. Dengan pertimbangan ini, mereka percaya bahwa Pastor Paulo adalah orang yang tepat untuk menangani kasus Hee-jun. Gereja juga akan memberikan sebuah relik benda sakral kepada Pastor Paulo. Relik ini dipercaya dapat membantu melawan iblis yang merasuki tubuh Hee-jun. Mendengar keputusan tersebut, Junia tentu merasa terkejut. Pasalnya, Pastor Paulo bukanlah pastor yang biasa menangani orang kerasukan. Meskipun demikian, keputusan ini sudah ditetapkan oleh pihak gereja dan Junia harus mengikuti aturan yang telah dibuat. Keputusan gereja yang memberi wewenang kepada Pastor Paulo untuk melakukan eksorsisme sepertinya adalah kesalahan besar. Namun Junia sudah terlalu obsesi untuk menyelamatkan Hee-jun. Meskipun tanpa persetujuan gereja, dia memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana ini. Junia dan Mikaela kembali membawa Hee-jun dari rumah sakit menuju ke sebuah gudang yang sudah tidak terpakai, tempat yang mereka pilih untuk melakukan eksorsisme. Dalam keadaan pingsan, Hee-jun diikat di sebuah kasur. Junia dan Mikaela mempersiapkan ritual mereka. Junia mulai membacakan doa dan menaburkan garam di sekeliling kasur tempat Hee-jun diikat. Mikaela meskipun sedikit ragu karena pengalaman mereka yang minim dalam menghadapi kondisi seperti ini, tetap mengikuti arahan dari Junia. Ada ketegangan yang terasa, tapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Hee-jun. Tiba-tiba terdengar ada seseorang yang datang, dan ternyata itu adalah Pastor Paulo. Sejak kejadian di biara tempo hari, Pastor Paulo mulai menyadari betapa kuatnya iblis yang merasuki tubuh Hee-jun. Dia tahu bahwa ini bukanlah perkara sederhana dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Pastor Paulo merasa bahwa dia tidak bisa gegabah lagi dalam melakukan ritual eksorsisme. Oleh karena itu, dia datang untuk menyerahkan relik yang akan digunakan dalam ritual tersebut. Dengan tegas, Pastor Paulo menyerahkan relik itu kepada Junia dan mengatakan bahwa dia mempercayakan ritual ini kepadanya.
Ia menjelaskan bahwa alasan pihak gereja tidak memberikan izin kepada Junia sebelumnya adalah karena dia seorang perempuan. Sejak zaman dahulu, tidak ada ritual eksorsisme yang dipimpin oleh seorang perempuan. Namun Pastor Paulo merasa bahwa Junia adalah orang yang tepat untuk menangani kasus Hee-jun. Sebelum ritual dimulai, Pastor Paulo meminta Junia untuk melakukan satu hal. Dia membaptis Junia, mengikrarkan dirinya untuk menjadi seorang biarawati secara utuh. Dengan baptisan ini, Junia secara resmi menerima kekuatan dan otoritas untuk memimpin ritual eksorsisme terhadap Hee-jun. Meskipun ragu, Junia merasa bahwa langkah ini adalah titik balik dalam perjalanannya. Kini dia bukan hanya seorang perempuan biasa, tetapi seorang biarawati yang memiliki izin gereja walaupun dari jalur yang sangat tidak biasa. Junia mengambil napas dalam-dalam, siap untuk menghadapi kekuatan iblis yang akan mereka hadapi. Ritual dimulai dan tak lama, roh jahat yang merasuki tubuh Hee-jun mulai bereaksi. Suasana di sekitar mereka berubah drastis. Iblis itu akhirnya menampakkan eksistensinya. Untuk kesekian kalinya iblis menghasut Junia, mencoba menggali aib masa lalu yang pernah dilakukannya. Serangan verbal ini hampir membuat Junia terpuruk, namun dia berusaha keras untuk tetap mengendalikan dirinya dan tidak terjebak oleh permainan iblis. Junia kembali melawan. Dia memaksa iblis itu untuk menyebutkan namanya. Terjadi dialog panjang antara mereka. Sebuah pertempuran bukan hanya dalam fisik, tetapi juga dalam kata-kata. Iblis itu berusaha merobek mental Junia, sementara Junia mencoba untuk tetap fokus, mengingat semua yang telah dipelajarinya. Saat kondisi semakin sulit dan mereka hampir menyerah, tiba-tiba Aedong datang membantu. Aedong murid dari Hee-won, memiliki kemampuan spesial yang bisa melawan iblis. Dengan keberanian dan kemampuannya, Aedong mencoba melakukan ritual untuk memukul mundur kekuatan iblis. Mikaela yang tidak tinggal diam segera menyiramkan air suci ke tubuh Hee-jun untuk melemahkan kekuatan iblis. Namun meskipun iblis itu semakin lemah, masih ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Junia yang kembali fokus melanjutkan ritual eksorsisme. Dia mengambil selendang yang biasa digunakan dalam ritual pengusiran dan mulai membacakan doa, menempatkan relik itu ke dalam mulut si iblis. Namun iblis itu terlalu kuat. Dengan segala cara, iblis tersebut enggan keluar dari tubuh Hee-jun. Dengan tekad yang semakin kuat, Junia mendekati iblis dan berkata, "Akan kukurung kamu di dalam tubuhku." Junia terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk membebaskan Hee-jun dan menghentikan kejahatan ini. 이름이 뭐냐? 이 잡기. 감히 나를 잡기라고. 바로 지옥에 들고 잔다. Tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Api mulai membakar tempat tersebut, menciptakan kekacauan yang mengerikan. Namun meskipun api membakar semuanya, situasi belum sepenuhnya terkendali. Junia meminta Mikaela dan Aedong untuk segera membawa Hee-jun ke gereja sebelum si iblis merasuki tubuh Hee-jun kembali. Sesampainya di gereja, mereka harus membunyikan lonceng gereja sebanyak 3 kali sebagai tanda penyelamatan. Junia sendiri tetap akan tinggal di tempat ini, berusaha menahan iblis agar tidak kembali merasuki Hee-jun. Awalnya Mikaela tidak ingin meninggalkan Junia sendirian, namun akhirnya terungkap bahwa Junia sengaja memasukkan roh jahat itu ke dalam tubuhnya sendiri. Junia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hee-jun adalah dengan mengorbankan dirinya. Dia menggunakan relik yang dia tempelkan di perutnya untuk menjaga agar roh jahat tidak sepenuhnya menguasai tubuhnya. Mikaela dan Aedong berjuang keras membawa Hee-jun menuju gereja.
Perjalanan mereka penuh dengan rintangan. Namun mereka tidak menyerah. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya berhasil membunyikan lonceng gereja sebanyak 3 kali. Dan Hee-jun pun akhirnya berhasil diselamatkan dan terjaga dari pengaruh iblis. Sementara itu Junia kembali ke gudang yang kini terbakar hebat. Di sana dia melepaskan relik tersebut dan membiarkan iblis merasuki tubuhnya. Sebelum semuanya terlambat, Junia dengan penuh pengorbanan membakar tubuhnya sendiri dalam kobaran api besar itu. Dengan cara ini, iblis itu pun hancur bersama dengan tubuh Junia yang terbakar. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang disampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.